up to 90 Ukrainian personnel to armored fighting vehicles. Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Dua kubu diklaim menderita kerugian. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pertanggal 11 Maret menyebut keberhasilan pasukan Federasi Rusia di sejumlah titik. Di arah Krasny Liman, aksi aktif unit, dan operasi artileri kelompok pasukan, Center, Federasi Rusia mengakibatkan netralisasi tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Nevskoye dan Chervonaya di Brova, Republik Rakyat Lugansk. Hingga 90 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 pickup, 1 howitzer D-30, dan 1 sistem artileri self-propelled Akatsia dimusnahkan. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total, 400 jet tempur, 218 helikopter, 3.384 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 411 sistem rudal pertahanan udara, 8.264 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.055 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.321 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 8.857 unit khusus kendaraan militer dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Kubu Kiev juga melansir perkembangan terkini dari garis depan konflik pertanggal 11 Maret. Ukraina merilis rekaman drone penyerang menghancurkan 1 unit tank Rusia. Serangan drone Ukraina terekam drone pengintai. Secara total, Rusia kehilangan 1.010 prajurit dalam sehari terakhir, termasuk 10 tank dan 20 kendaraan pengangkut personel. Secara total, Kremlin diklaim kehilangan hingga 150.000 prajurit sejak awal konflik. Dari Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin. Zelensky berterima kasih kepada Finlandia dan negara-negara Eropa yang aktif membantu Kiev mengalahkan Kremlin. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari 281 belum ada tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!